Nah ini kita sok sini ya, kita cuci dulu ya, belum diombeng ya. Cuci dengan air biasa ini. Ini bahannya seperti ini. Mikron-mikron. Pokoknya, nah ini yang tipis-tipis ini. Kalau dilogamkan mah ngentek-ngenteki gas ini guys. Lalu ini digodok sama nitrit ya. Kita bersihkan. Biar tuwek sekalian Jess. Nanti hasilnya berapa jangan kemana-mana loh Jess ya. Dan dari bahan-bahan kode Cina kode tersebut itu biasanya yang paling banyak itu yang di 6531. Jadi ini kalau 6531 itu kuantitinya memang di lapangan itu sangat besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sumber Santoso, jumpa kembali dengan saya Tosu Sanjaya bersama Sumber Santoso Project. Saat ini saya ada tim Kanibal Blitar yang akan mengorek atau gerbek bagaimanakah proses dari pembuatan emas yang berawal dari sampah-sampah elektronik. Di sini saya akan ditemani Bapak Puji, pemilik dari tim Kanibal Blitar. Selamat siang Pak Puji. Siang Pak. Hari ini saya jauh-jauh dari desa sana datang ke sini. Penasaran banget. Karena kalau saya lihat bahwasanya di YouTube itu view-nya banyak, terus banyak peminatnya. Iya. Entah berapa juta yang dihasilkan dalam sebulan saya juga nggak tahu nih. Oh iya, tanya dulu Pak Puji. Iya. Awal mula punya inisiatif barang elektro jadi emas itu bagaimana caranya? Nah, kalau itu sebenarnya karena tekanan batin aja, Pak. Tekanan batin ya? Iya. Berawal krisis ekonomi. Iya. Karena masa pandemi ini sangat sulit untuk pertama awal itu kan eksporan ditutup semua. Ekspor ditutup. Nah, ekspor ditutup, jadi sedangkan saya itu karyawan-karyawan kan banyak daripada yang nganggur. Nah, akhirnya itu ya saya juga punya gimana caranya jadi uang, intinya gitu. Bahan-bahannya tadi. Iya, sedangkan anak-anak di lapangan kan itu ada berapa banyak orang juga. Kalaupun saya nggak bisa membuat seperti ini, bagaimana caranya kita tetap berputar? Pasti kalah kan Pasti gitu. Kalah ya. Oh jadi sebelumnya sebelum membuat emas Iya. Sebagai pengepul juga untuk barang-barang Pengepul. Oh Iya. gitu, terus tapi dikirim ke Ekspor. ekspor luar Nah, negeri. ke ekspor. Jadi semua itu ditampung, itu dikirim ke ekspor. Ke ekspor. Ya karena tekanan batin itu tadi. Oke, berarti ada tim khusus ya untuk mendapatkan bahan-bahannya ini. Oh ada. Jadi kami mempunyai tim itu juga nggak satu orang, Pak. Itu juga akeh orang juga. Akeh orang ya. Akeh orang. Terus di mana saja untuk dari tim-timnya itu? Oh gitu. Kalau dari mana saja itu kayaknya saya bisa menjawab se-Indonesia, Pak. Se-Indonesia sudah gini ya. Iya. Kan tim Kanibal Blitar ini. Iya. Ya. Jadi Wah. mulai tim lapangan lah ya. Itu dari ada yang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Lombok. Itu alhamdulillah kita mempunyai tim-tim yang kita sebar. Jadi ada sebuah penampung lah kayaknya gitulah. Di sana sudah penampung sendiri, penampung akhirnya dikirimkan ke sini. Nah, gitu. Iya, iya. Yang sudah itu kan penampung-penampungnya. Mungkin orang-orang luar yang mengirimkan daerah mana saja selain dari penampung-penampungnya itu sendiri. Nah, itu kalau saya itu yang dari mana saja tuh bingung Pak nyauri. Saya bingung nyauri karena memang semua relatif ya, relatif itu gini. Kalau dari mana itu semisal dari Sumatera gitu ya. Itu juga nggak satu orang, Pak. Oh, gitu. Bukan Jadi satu rata. pengepul itu saja tapi Bukan. Nah, kita memang itu menampung kalau bisa semua yang ada. Target saya kalau bisa memang menguasai. Oh, gitu. Begitu. Ya. Jadi biar semakin banyak kan semakin bagus. Gitu. Untuk proses pembuatan Hah? ada kesulitan nggak untuk pertama kalinya? Wah, kalau untuk pertama kali kesulitan ya pastilah Pak ya. Kita namanya kan belajar. Belajar itu ya pasti
pasti kesulitan lahir dan batin pasti. Iya kan? Iya. Tapi karena ya kita bertekad memang kalau nggak begitu ya gimana cari jalan, akhirnya ya menemui alhamdulillah bisa berdiri dan menghasilkan. Seperti itu. Iya. Terus proses pembuatan itu berapa lama untuk misal satu pembuatan emas gitu? Iya, kalau pembuatannya itu tergantung yang diolah aja, Pak. Tergantung ya. Jadi kalau bisa sih biasanya sekalian banyak gitu ngolah. Karena itu relatif 3 hari. 3 hari. 3 hari itu saya baru bisa menjual. Proses 3 hari baru bisa menjual. Baru bisa menjual karena dari posisi handphone ya kan, Handphone per keping itu 3 hari insya Allah udah bisa cair uangnya, maksudnya Uangnya yang cair gitu. ya. Yang cair itu uangnya. Untuk proses-prosesnya nanti bisa menunjukkan videonya gitu ya? Oh bisa. Ya. Kalau untuk proses itu berawalnya kita nanti dari pemilihan itu yang pertama ya. Pemilihan harus nggak boleh salah. Karena juga menentukan dan harga ekspor pun sekarang kan juga bersaing. Jadi untuk pemilihan ya harus pinter-pinter milih gitu. Sing apik sing ndi, sing elek sing ndi. Jadi kudu titen bahan yang wah ini lemu-lemu isinya gitu. Kalau yang lemu-lemu pasti menang sikat sendiri gitu. Pakai bahan emas. Ya, seperti itu semacam itu. Oh, ya. Baik, untuk pecinta Sumber Santoso, jangan kemana-mana, tetap setia di Sumber Santoso. Akan kembali lagi setelah yang satu ini. Nah, ini lagi dingin ya guys ya. Awas Sir, ini sedikit aja Sir. Terus gak apa-apa. Nah, ini sedikit aja. Udah. Sekarang ini HF ya guys ya. Hati-hati pakai sarung tangan ya guys ya pokoknya ya. Sama ini nitrit. Ayo dikasihkan nitrit. Biar ini sekali lagi ya. Tadi malam soalnya saya tinggal. Nang, gak apa-apa. Situ ya. Nah, terus guys. Nah, ini saya kasih sedikit, guys. Nah, ini sekarang kita tutup, kita tunggu ya. Nah, itu masih menutup titik, guys, itu, guys. Nah, kelihatan kan? Masih reaksi. Nah, kita tutup, guys. Kita tutup lagi. Ini pakai seperti biasa biar nggak bau, biar nggak keluar asapnya. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai habis itu ya, guys ya, sampai hilang pokoknya, guys. Begitu, guys. Baik, pecinta Sumber Santoso, saat ini kembali lagi bersama saya Tosi Sanjaya yang saat ini masih di tim Kanibal Blitar. Akan tanya-tanya lagi dengan Bapak Puji Santoso, pemilik dari tim Kanibal Blitar ini. Terus ntar dulu nih sedikit di luar anu ya. Iya, Pak. Kok punya inisiatif punya channel YouTube? Oh, gitu. Iya. Kalau channel YouTube sih sebenarnya awalnya itu niatnya hanya ingin berbagi dan mendokumentasi saja, Pak. Kalau kita tim itu intinya ya bisa seperti ini, intinya itu. Bisa mengolah ini jadi emas, benar-benar emas. Karena pertama awal ngolah itu saya juga kaget. Juga terkejut, wah ini benar-benar emas, bisa dijual nggak gitu. Nah, itu sudah kami buktikan. Gitu. Oh. Iya. Terus dari peminatnya pun juga banyak ternyata ya? Banyak banget. Karena dari sisi lain musim yang kayak gini kan, Mbak. Untuk penghasilan kita orang Indonesia ini kan masih tahu sendiri kan, nggak usah disebutin. Jadi memang saya itu berbasis memang sebenarnya tukang rosok juga, Pak. Tukang rosok. Jadi kalau bisa kan mengayomi dari bawah, gimana kita bisa, kalau bisa kan naik bareng gitu intinya. Bareng karo bolo-boloan kabeh. Nah, mangan enak ngombe legi. Oke, untuk selanjutnya
boleh diberitahukan nggak berapa gaji pertama dari YouTube itu? Gaji pertama dari YouTube. Oh, kalau gaji pertama dari YouTube itu 1 bulan saya dapat pertama kali saya nerima duit ya. Itu 4,8 M. juta. Oh, lah. juta. Saya pikir miliar ya. Waduh, bayangin guys, bahwasanya 1 bulan gaji pertama dapat 4,8 juta. Belum lagi dapat hasilnya dari emas. Wes, alhamdulillah, mudah-mudahan dari Sumber Santoso juga ikut-ikut dapat keuangan seperti ini. Amin, Mbak. Amin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Modal alat-alat apa besar ini? Modal Oh, enggak besar, Pak. Modalnya alat itu enggak besar. Yang besar itu sebenarnya pikiran kita aja ya, pemikiran ataupun cara-caranya itu tergantung skill kita yang harus dibesarkan. Oh, gitu itu. Skill kita, cara-caranya itu yang penting, ketelitian juga itu yang harus lebih besar. Kalau modal relatif itu cuman insya Allah uang 5 juta sampai 10 juta itu alat sudah komplit, Pak. Segitu ya? Segitu. Kemarin bahkan saya pernah merinci itu sekitar 5 jutaan itu sudah bisa menghasilkan emas. Tapi dari pemula, Ya, dari pemula. dari awal pemula, Dari bukan pemula. alat-alat yang istimewa, bukan ya? Bukan. Oh, Jadi iya. alat yang kesederhanaan saja ini. Iya. Terus semisal kan sudah jadi emas. Didol nanti ki Mas dijual kemana? Kalau ini? ngedol sih enaknya itu semua toko emas itu sebenarnya menampung, Pak. Oh, menampung. Nah, semua toko emas itu pasti tahu kalau dengan melihat saja ini pasti tahu sebenarnya. Ini emas gitu ya. Cuman yang orang-orang biasanya geger ya kan, geger tuh loh, itu kan nggak ada gimana nanti ilegal atau gimana kan gitu. Itu nggak ada pasti. suratnya iki. Nah, semacam seperti itu. Jadi kalau kita kan juga punya langganan juga. Dari Jadi, penampungnya atau penerima emas itu. Kalau pertama kali pasti ditanya, wah punya emas sebesar ini Dari mana? dari mana? Tekondi ki ya. Oh, kondi ki, Mu? Kondi ya. Jangan-jangan. Nah, Iya, terus. nanti jangan-jangan kalungnya istrinya dilebur ini. Bangker, rugi nggak kira-kira dilebur karo kalung itu? Kalau kalung itu kan beda, itu kan pengrajin. Oh, pengrajin. Jadi biaya pengrajin itu beda sendiri. Oh. Kalau kita kan jadinya emas murni batangan itu, Pak. Oh, gitu ya. Jadi ya. kelas batangan bukan pengrajin. Karena pengrajin pun ada biaya tambahan sendiri itu. Jadi kalau bisa jadi kalung, bisa jadi gelang seperti itu, larinya ke pengrajin dulu. Gitu. Intinya saya saat ini cuman menyediakan bahan emas mentah ya. Iya, ini. emas murni, Mas bukan murni. emas mentah. Oh, emas murni. Kadar murni kita. Kadar murni. Iya. Emas murni. Baik, itu pecinta Sumber Santoso, semuanya pada kesempatan siang hari ini kita lanjutkan untuk melihat alat-alat dari Bapak Puji Santoso. Namanya seperti channel saya, mudah-mudahan untuk channel saya juga dapat berkah dari Bapak Puji Santoso. Amin, Mbak. Amin. Dan sugih bareng ya. Iya. Oke, buat pecinta Sumber Santoso jangan kemana-mana. Kita akan kembali untuk melihat alat-alat dari tim Kanibal Blitar. Kita menginjak buri, guys. Ini, guys. Ini saya injekkan lagi nih. Prosesnya cara mengolah ini. Atau mengebong emas ya ini ya. Wow, alatnya juga banyak. Alatnya kayak abrakan kayak gini juga. Kalau kita lihat dari sini sampai sana untuk Ini- proses pembuatan emasnya ini. Nah, ini Awal-awal mungkin yang mau diceritakan dulu prosesnya di mana, Pak Puji? prosesnya kalau HP itu ya yang pasti diobong, Pak. Diobong dulu. Diobong. Nah, nanti diobong. Nah, ini kita dudukkan, guys. Ini, guys. Nah, ini dari gelondong ya. Baru ini nanti didulang. Nah, ini kita sok sini ya, kita cuci dulu ya, belum jombeng ya. Cuci dengan air biasa ini. Ini bahannya seperti ini. Mikron. Pokoknya
Nah ini yang tipis-tipis ini. Kalau dilogamkan mah ngentek-ngenteki gas ini guys. Jadi kita cuci dulu sebelum bombing, cuma cuci air biasa ini. Nah itu kan dicuci lah, ini nanti juga dicuci tapi saya sendirikan ya. Karena ini barang kayaknya barang kualitas jelek, yang ini yang bagus. Jadi tetap saya sendirikan. Dengan yang ini kita logamkan ya. Nah nanti proses bombingnya bagaimana, siap ini pertama dicuci itu guys. Setelah kemarin ini jadi peyek keripik, ini logamnya caranya begini ya guys ya. Jadi kita ambil beberapa, nah satu kowi aja ini seperti itu. Jadi ya nanti diulang-ulang pelogamannya, itu yang agak jelimet guys, untuk angel karena satu pengotornya juga banyak. Nah jadi kita tutup aja biar enak, nggak meletek-meletek. Lalu kita bakar sedikit. Nah ini kita empakkan dulu gelasnya. Nah ini kita bakar. Nah itu kalau sudah kelihatan ada yang kobong, lalu dimatikan apinya ya itu ya. Nah itu dimatikan pakai angin aja ini guys. Nah pakai angin itu ditiup, jadi api sendiri nanti. Itu nggak pakai api. Jadi setelah dikobongi sithik-sithik baru ditiup. Itu cuman pakai angin. Nah itu kemebul itu asapnya timah atau pengotor itu. Ini lagi ada yang proses kebenaran, ada yang mau ngobong ini. Pembuatan apa itu? Ini logam ini logam dari HP ini, obong noan. Itu biar diobong, nanti itu akan mengempel jadi logam campur ya, bukan emas dulu. Masih campur dulu. Masih campur. Nah, nanti baru kita murnikan, itu ada prosesnya sendiri. Nah, prosesnya jadi lama yo. Ya lumayan, makanya kita perlu waktu 3 hari. Karena emas loh Pak. Oh, Mas ya melarang ya. Larang. Mas Puji larang. Nah, kalau untuk alat-alatnya, makanya kok saya bilang murah ya. Itu sebenarnya nggak ribet. Cuman satu ini untuk penghancur pelembut aja ini. Ini pertama Pak, HP pertama dimasukkan ini dulu. Dibakar ya, dibakar biar agak kemeropok. Nah, gitu. Kalau sudah agak kemeropok itu kan empuk akhirnya. Kalau sudah empuk, kita lebokkan sini nanti. Dilebokkan situ. Jadi setelah masuk sini terus? Nah, setelah masuk sini baru sebisa mungkin itu dijupuk logamnya itu. Terus pengambilannya pakai alat apa itu? Dibakar. Oh, dibakar seperti ini. Nah, seperti semacam kayak seperti ini. Ini nanti kan logam gitu. Nah, jangan dekat-dekat Pak, panas Pak itu Pak. Oh yo. Saya juga wedi nih guys. Berapa lama pemanasannya? Sampai cair. Sampai cair ya? Sampai cair. Cukup lama ini. Tergantung api juga. Tergantung api juga. Tergantung api, tergantung bahan. Kalau pembuatan, misal selain buat emas, buat apa lagi toh? Perak. Perak juga bisa. Nah ini contohnya perak ini. Ini contoh perak ini. Ini sebenarnya kalau kita dewekkan, kita murnikan ini per gramnya tapi cuman 9.000 ke 10.000. Kalau perak. Tapi kan masih lumayan daripada ya, dibuang nih. Cuman biasanya saya buat hanya untuk campuran cukim aja. Cukimnya apa tuh? Cukim itu memisah Pak.
Jadi emasnya itu dipisahkan dewe-dewe gitu. Oh. Kan logam dengan emas. Nah, jadi logamnya itu bisa murni nanti Bukan emasnya. logam yang lain menyisakan emasnya. Cuma emas. Yang tertinggal cuma emas nanti kalau dibikin. Emasnya berapa karat itu? 24. 24 ya? Oh, Bukan sekarat bukan ya? Oh, bukan. Saya pikir masa sekarat nanti bahaya nih. Menunggu untuk prosesnya pencairan. Oh, ditambah apa lagi tuh? Tambah picture ini ya. Hmm. Namanya picture. Namanya- Buat istilahnya pelumas. Nah, ini cairan juga masih ada kandungannya nih. Ada logamnya itu. Oh, Jadi ilmu kimia aja Pak yang dipakai ini. gitu ya. Ini bak-bak. Bak. Ini ada tingkatannya sendiri, bak untuk apa, untuk Ya. apa? Jadi untuk dibeda-bedakan ini. Jadi untuk membedakan itu, nah ini kayak limbah, yang terpenting itu limbah. Hmm. Limbahnya pokoknya itu jangan dibuang, langsung dibuang. Ini bisa kita masak lagi, dijual juga bisa. Oh, limbahnya itu Iya. juga. Jadi limbahnya aja payu ini. Wih, alhamdulillah. Terus ini nih, yang ini dan ini ada 3 kan? Ada tahapnya sendiri-sendiri lah ya, masih dalam proses ini. Oh, jadi air ini nanti masih diproses jadi emas. Iya, ini masih ada logam-logamnya ini. Nah, itu makanya banyak kececernya itu ya kan. Hari ini nggak semua full produksi. Kalau ini apa ini? Itu Kayak tiwul ya itu pijer. pijer. Iya, pijer yang udah kebakar itu tetap digunakan lagi. Jadi apa besoknya? Nah, ini di dalamnya ini juga ada logamnya pasti sisa. Karena semua pengolahan itu semua ada sisanya gitu. Nah, itu Ini air biasa atau air apa ini? itu juga air buangan itu, tapi tidak pernah dibuang juga. Jadi cuman diambil itu yang kayak air kayak ini kan nanti diambil blendetnya itu bisa itu yang diambil Pak. Ampas. Ampas atau blended itu loh pokoknya. Nah, ini mau dimasak juga ini. Wah, itu dimasak orangnya kalau Wow, nah, ini dijipuk logamnya ini ya. dijipuk. Iya. Nah, itu. Disokkan juga ya? Iya. Tapi jangan disok semua. Diambil logamnya aja. Bayangkan panasnya berapa, guys? Ih. Kok diiring-iringkan? Ini banyak kandungan timah itu kayaknya. Jadi empuk. Lunak kalau banyak timahnya. Oh, Kalau gitu ya. cepat timah kan empuk. Kok diiring-iringkan kenapa, Mas? Itu pijarnya itu biar minggir itu. Wow. Jadi kalau nggak diiring-iringkan gitu kan kedelep nanti itu logamnya. Susah ambilnya. Nah, kalau Oh, yang emasnya yang kuning itu ya? ya, ini bukan emas ini Pak. Belum ya? Weh, Campur ini mas. Campur. Masih campur ya? campur. Nah, ini Aduh, mar-mar tak kira emas. Ada emas ini 3 nih mas. Wow. Oh iya. Terus dimasukkan air. nah seperti ini masih logam campur ini. Masih logam campur ya Iya. segini ya? Cuman ada berapa persen seperti itu. Ini logam campur nih. Nah, ini Bentar. dari rupanya saja kan beda ini. Dari rupanya logam ini. Nah, ini nanti setelah proses seperti kalau sudah diambil logamnya itu baru kita cukim itu, Pak. Cukup itu apa? Cukim itu proses kimia. Ini di kimia dipisah logam pengotor sama emasnya. Jadi nanti biar bisa 99% atau 24 karat bisa murni pokoknya. Seperti itu. Ini dari logam aja kan beda ini warnanya. Warnanya itu ya. Nah, ini. Tuh. Nah, ini setelah didulang semua ya, Jess. Ini hasilnya segini, Jess. Wah, abot ini. Ini lumayan. Ini tadi yang kecil-kecil saya kumpulkan jadi satu. Ini nyukim sudah selesai ya, Jess. Ini kita sok di sini, kita tuekkan langsung aja. Ini, ayan, sok ini. Kapan? Ini kita tuekkan ya. Nah, ini
Ada stainless ini, kita coba bersih ini. Ini biar bersih ya, biar bersih. Lalu ini digodok sama nitrit ya. Kita bersihkan. Biar tuwek sekalian, Jess. Nanti hasilnya berapa? Jangan kemana-mana loh, Jess ya. Ini langsung saja kita tuwekkan. Kalau nuwekkan itu kan ini sama nitrit aja kita godok 3 kali ya, Jess. Gitu. Nah, setelah itu bersih, yakin bersih, baru dibakar, Jess. Ini udah emas. Wih, nanti jadinya kuning, guys, pastinya. Selak rasa sabar ini, Jess. Tim Kanibal Blitar ini juga menerima dari handphone yang rusak. Selain itu apa? Selain handphonenya rusak? Nah, semua barang elektronik yang bobrok-bobrok itu, yang nggak dipakai, itu semua kami menampung. Oh gitu. Kami menerima dalam jumlah kecil maupun besar. Saya siap meladeni. Siap angkut semua Siap ya? angkut Tapi semua. cuma barang elektronik gitu ya? Ya, barang elektronik. Berupa PCB atau berupa apa? Iya, berupa PCB lah. PCB Kita intinya. mainnya kan keplek-keplekan seperti itu aja, PCB aja. Bagi Sobat Jember Santoso yang saat ini lagi pantau dan lagi lihat Sumber Santoso Project yang punya barang-barang seperti PCB, HP, PCB apa tadi, Pak? Semua elektronik. Semua elektronik bisa kirimkan Kanibal Blitar ini. Siap menampung berapapun jumlahnya, baik kecil ataupun besar. Ini juga kiriman dari luar Jawa ini, Pak. Nah, seperti ini totalan kita ya. Jadi datang, dipilih langsung bayar gitu. Amanah, Pak ya. Aman. Insya Allah tetap menjaga amanah. Nah, Ya, seperti itu. amin. Jadi banyak kiriman dari luar daerah, intinya seperti itu. Kok didewek-dewek nih? Nah, Ini apa ini? ini kalau tidak didewek-dewekkan ya kan, ini nanti kita itu malah nggak bisa ngasih harga, Pak. Oh, gitu. Jadi setiap per kepingnya beda. Nah, ini kita dewekkan itu karena harganya itu kan nggak sama. Jadi Tidak podo lah. iya. Orang pada. Terus yang ini Nah. yang ini dengan harga berapa ya rasanya gini? Nah, kalau yang seperti ini biasanya kita itu ngambil di antaranya untuk Android itu 5.000 sampai 90.000, kadang 100.000 Per biji. per biji itu. Oh, per ya biji. untuk Android. Nah, ini untuk termasuk Android. apa yang ini? Ini untuk tablet. Tablet. Android tablet itu tidak boleh dimasak emas ini. Oh, tidak boleh dikirim. Tidak boleh ya, tidak boleh karena nanti untuk bahan copot-copotan HP lagi itu. Oh, gitu itu. Terus yang ini Nah, ini sama, ini kumpulannya Android. Oh, Nah, ini kumpulan Android. Ya, sekarang tak dudohkan yang ini, yang bahan-bahan emas. Nah, Bahan-bahan emas. Kesini Pak. Nah, ini. Ntar dulu ini kok banyak banget. Oh ya, ini. Ini kiriman dari luar kota tadi ya? Ya, luar kota. Ini saya dudohkan lagi yang bahan-bahan emas yang baik ini seperti ini. Ini untuk calon bahan emas. Nah, ini untuk calon bahan emas. Nah, ini lagi disortir juga. Meskipun bahan emas itu ya juga beda-beda ini. Ini beda-beda jenis, beda-beda grade seperti itu. Karena yang banyak emasnya itu sebenarnya yang ini, Pak. Yang ada kuning-kuningnya ini, plisir-plisirnya ini. Plisir-plisirnya itu emas. Kuning itu emas ini. Nah, di dalamnya IC itu ada emas. Seperti itu. Jadi semakin jadul ini semakin Banyak emasnya. banyak kandungannya. Oh. Seperti itu. Nah, ini kayak Cina-Cina kok juga dimasukin? Ini Cina-Cina Iya, ya? beda lagi harganya itu. Oh, harganya beda. Harganya itu memang relatif enggak podo. Tidak podo. Tidak podo. sama. Jadi kalau menurut di biji menurut kandungannya ini. Oh, kandungan emasnya Ya, berapa? menurut isinya emas itu berapa itu. Jadi kita ngambilnya per kilo biasanya. Terus ini untuk PCB Wah, itu BlackBerry itu. BlackBerry nih. Ini mahal lagi. Ya, itu lebih larang lagi kalau itu. Lebih larang Ini gitu. Nokia sama BlackBerry. Iya. Ini Nokia. Ini Nokia sama
Nokia lama juga ya. Iya, itu Nokia pun berbeda juga ya kelasnya. beda. Oh ya. Karena itu tadi loh isinya emas itu nggak sama ya. Baik, pecinta Sumber Santoso, untuk saat ini bincang-bincang kita cukup sekian dulu. Sampai jumpa kembali untuk bincang-bincang di berikutnya. Terima kasih Bapak Puji Santoso. Iya, terima Mudah-mudahan kasih. sukses selalu. Amin, amin, sama-sama. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber Santoso. Yes.